warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang rumus kimia. Pernahkah Anda melihat kayu yang dibakar? Pembakaran kayu merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Kayu yang terbakar mengalami perubahan wujud. Nah, hasil dari pembakaran kayu itu yaitu berupa abu, gas CO2, dan uap air, dan tidak bisa lagi berubah menjadi kayu. Nah, simbol yang digunakan untuk mengenali suatu molekul dinamakan dengan rumus kimia. Penggunaan rumus kimia erat kaitannya dengan tata nama senyawa. Baiklah, langsung saja kita mulai. Rumus kimia. Rumus kimia menyatakan jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atom penyusun zat. Angka-angka yang menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia disebut indeks. Rumus kimia terbagi menjadi dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Yang pertama adalah rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Rumus molekul menyatakan susunan dari molekul zat. Misalnya, rumus molekul air adalah H2O. Artinya, dalam satu molekul air terdapat dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, sehingga dia membentuk air, yaitu H2O. Kemudian yang kedua adalah rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Nah, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atau tersederhana dari atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Rumus kimia senyawa ion merupakan rumus empiris. Contohnya, rumus molekul C2H4. Ini artinya terdapat 2 atom C dan terdapat 4 atom hidrogen. Nah, jika kita ingin menjadikannya ke rumus empiris, maka ini kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana atau terkecil. Jadi, untuk indeks ini 2 dan 4 ini merupakan indeksnya. Jadi 2 dan 4 bisa dibagi dengan 2 dan 4 juga bisa dibagi dengan 2. Maka rumus empirisnya adalah CH2. 2 ini dibagi 2 hasilnya 1. Tidak perlu dituliskan angka satunya, dan 4 ini bisa dibagi dengan 2, maka ditulis 2. Jadi rumus empiris dari C2H4 adalah CH2. Contoh selanjutnya, rumus molekul dari senyawa C3H8. Nah, ini terdiri dari 3 atom C dan 8 atom H. 3 dan 8 tidak bisa disederhanakan lagi. Maka, rumus empiris dari C3H8 sama dengan rumus molekulnya, yaitu C3H8. Beberapa rumus kimia dan artinya. Nah, ini rumus kimia untuk O atau oksigen. Artinya, terdapat satu atom oksigen. Kemudian jika ada angka 2 di depan O, ini artinya 2 atom oksigen. Selanjutnya O2. Ini penulisannya 2-nya setelah O dan agak ke bawah. Ini artinya satu molekul oksigen yang terdiri dari 2 gabungan atom oksigen. Kemudian senyawa NaCl. Nah, ini artinya satu satuan rumus kimia natrium klorida
yang terdiri dari satu molekul. Kemudian jika ada 2 NaCl, ini artinya 2 molekul natrium klorida. Nah, jika ditanya berapa jumlah atom pada 2 NaCl, ini dikalikan ke 2. Jadi Na ini ada 1 dikali 2, maka jumlah atom Na-nya adalah 2. Kemudian Cl-nya ada 1 dikalikan ke 2, maka jumlah atom Cl-nya ada 2. Nah, penulisan rumus kimia untuk senyawa ion. Senyawa ion itu dia terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Nah, contoh untuk ion positif. Yang pertama adalah dari golongan 1A. Pada golongan 1A akan melepas satu elektron, sehingga berubah menjadi H+, Li+, dan Na+. Kemudian untuk golongan 2A, dia akan melepas 2 elektron, maka akan berubah menjadi Be+2, Mg+2, Ca+2. Kemudian untuk golongan 3A, dia akan melepas 3 elektron, akan berubah menjadi B+3, Al+3, Ga+3. Kemudian contoh untuk ion negatif, pada golongan 6A, supaya dia stabil maka dia membutuhkan 2 elektron. Contohnya S2-, O2-. Kemudian pada golongan 7A, supaya stabil dia membutuhkan 1 elektron, maka akan berubah menjadi F- dan Cl-. Selain itu juga ada ion negatif poliatomik, yaitu terdiri dari banyak atom. Contohnya NO3-, SO4-, PO4-. Jadi penulisan rumus kimia senyawa ion itu dia dimulai dari ion positif dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ion negatif. Jadi penulisan rumus kimia untuk senyawa ion dimulai dari ion positif, kemudian diikuti dengan ion negatif. Jumlah total muatan positifnya harus sama dengan muatan negatif. Baik, sekarang kita masuk ke soal. Buatlah rumus kimia dari senyawa ion berikut. Yang pertama dari ion positif dan ion negatif, yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Nah, kita mulai cara penyelesaiannya. Kita tulis Na+ ditambah Cl-. Nah, bagaimana cara penulisan rumus kimianya? Kita mulai dari yang positif terlebih dahulu. Kita tulis yang Na, kemudian kita tulis yang Cl di NaCl. Selanjutnya, untuk muatan Na ini dia akan menjadi indeks pada Cl. Jadi di sini 1. Kemudian muatan pada Cl ini akan menjadi indeks pada Na. Jadi satunya tidak perlu ditulis. Jadi langsung NaCl. Itu dia rumus kimia dari Na+ dan Cl-. Selanjutnya dari ion Mg2+ dan ion S2-. Kita tulis Mg2+ ditambah S2-. Bagaimana rumus senyawanya? Kita mulai dari yang ion positif terlebih dahulu, yaitu Mg dan S. Jadi ditulis Mg dan S. Kemudian muatan pada Mg
dia akan menjadi indeks pada S. Jadi muatan pada Mg dia akan menjadi indeks pada S. Kemudian muatan pada S dia akan menjadi indeks pada Mg. Jadi hasil rumus kimianya adalah Mg2S. Di sini ada 2 atom Mg dan ada 2 atom S. Maka ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka rumus akhir kimianya adalah MgS. Selanjutnya, ion Al3+ dan ion O2- dapat kita tulis sebagai berikut: Al3+ ditambah O2-, maka rumus kimianya adalah kita tulis terlebih dahulu yang ion positifnya dan diikuti dengan ion negatifnya, jadi AlO. Selanjutnya kita perhatikan muatan pada Al dia akan menjadi indeks pada O. Ini dia. Kemudian muatan pada O dia akan menjadi indeks pada L. Jadi rumus kimianya Al2O3. Ini akhirnya. Selanjutnya kita akan mencari rumus kimia dari senyawa ion dari ion positif dan ion negatif. Sekarang ion negatifnya dia berupa poliatomik. Nah, pertama kita jumlahkan ion positif dan ion negatifnya. Al3+ ditambah SO4 2-. Nah, bagaimana rumus kimianya? Sama seperti yang sebelumnya, dimulai dari ion positif dan ion negatif. Nah, di sini ion negatifnya dia berupa poliatomik, maka ia harus menggunakan tanda kurung. Jadi Al dalam kurung SO4. Kemudian muatan pada Al dia akan menjadi indeks pada SO4 yaitu 3. Nah, artinya ini SO4 kali 3. Jadi atom pada S ada 3 dan atom pada O4 ada 12 atom. Jadi ini artinya dikali atau kalikan. Jadi 3 kali S dan 3 kali 4. Kemudian muatan pada SO4 akan menjadi indeks pada L. Jadi rumus akhirnya Al2SO4 3 kali. Selanjutnya, ion Fe3+ dan ion PO4 3-. Kita jumlahkan Fe3+ ditambah PO4 3-, maka rumus kimianya kita mulai dari ion positif dan ion negatif. Jadi Fe dalam kurung, buka kurung, PO4. Kemudian muatan pada Fe dia akan menjadi indeks pada PO4 yaitu 3. Kemudian muatan pada PO4 dia akan menjadi indeks pada Fe. Nah, 3 di sini artinya 3 kali PO4. Jadi atom P-nya ada 3 dan atom O-nya ada 12. Nah, di sini kita lihat indeksnya sama, ini bisa disederhanakan. Maka rumus kimia akhirnya adalah FePO4. Di sini tidak ada tanda kurung lagi karena di sini tidak ada indeksnya lagi. Indeksnya hanya 1. Jadi tidak perlu ada tanda kurung lagi. Oke, sekian materi kita kali ini tentang rumus kimia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.